Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Leni Herndisa. Saya adalah siswa Diklat.Sar Kementerian Pertahanan CPNS tahun 2021 dari gelombang 4, golongan 2, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning journal mengenai agenda 3. Dalam agenda 3 ini ada 3 poin materi yang dibahas. Yang pertama ada manajemen ASN, di mana membahas tentang konsep dan kebijakan manajemen aparatur sipil negara dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah. Yang kedua ada pelayanan publik, di mana pelayanan publik ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Yang ketiga ada whole of government, membekali peserta dengan pengetahuan tentang sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui pembelajaran konsep WOG, penerapan WOG, best practice penerapan WOG. Di dalam manajemen ASN, kita diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak, kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sementara di dalam manajemen ASN sendiri terdapat sistem merit yang bagi organisasi adanya sistem merit ini mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Manajemen ASN ini meliputi dua hal, yaitu manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS sendiri meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sementara manajemen PPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja serta perlindungan. Refleksi dan testimoni terkait materi manajemen ASN. Contoh penerapan manajemen ASN adalah dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran atau pelanggaran kode etik maupun kode perilaku. Kemudian memberikan reward atau penghargaan atau pengembangan karir bagi ASN yang berprestasi. Kemudian kita bahas tentang pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri diklasifikasikan menjadi 4, yakni pelayanan administratif, kemudian pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik yakni kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, kemudian akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Refleksi dan testimoni terkait materi pelayanan publik. Dalam hal ini saya sebagai petugas kesehatan adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan sepenuh hati, berorientasi pada mutu dan pasien, yakni dengan meminta persetujuan tindakan pada pasien dan menjelaskan keadaan pasien. Kemudian kita bahas tentang whole of government. Whole of government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG dapat dipraktekkan dalam kontinum koordinasi merger, di mana pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Adapun whole of government yang telah diterapkan di Indonesia adalah dengan adanya pelayanan satu atap yang berbasis e-government yang sudah diterapkan di Indonesia, yakni dengan adanya layanan SKCK online, EKTP online, dan pendaftaran CPNS secara online oleh Kemenpan RB.